Oke, selamat datang di kelas sistem operasi. Setelah di materi sebelumnya kita membahas mengenai kepemilikan serta permission atau hak akses terhadap suatu file, maka materi kali ini kita akan membahas mengenai special permission khususnya terhadap folder-folder yang membutuhkan hak akses tertentu. Dan juga nanti kita akan membahas mengenai links, apa itu links, serta penggunaannya seperti apa. Kita akan membahas dulu mengenai special permission. Special permission berkaitan juga dengan yang namanya set UID, namanya set UID. Jadi kalau dibaca set UID atau tulisannya set UID. Set UID permission ini merupakan suatu hal yang berkaitan terhadap suatu folder yang di mana dia tidak dapat diakses oleh user atau pengguna normal. Artinya pengguna tersebut harus melalui permission dari admin atau root. Ya. File seperti ini itu tidak seperti ketika kita hanya memberikan aksesnya kepada user untuk kemudian mengaksesnya. Tapi tetap ini yang bisa mengaksesnya hanya berada di level root ataupun berada di level admin. Ya. Sekarang contoh apa yang terdapat atau yang menggunakan special permission. Nah, ini tentu saja file-file yang berhubungan dengan sistem admin, ya. Di sini ada user sysadmin yang mencoba untuk melihat konten yang berada di dalam folder etc shadow. Ya, dia ingin melihat isi dari konten shadow. Lalu dia menggunakan base command more spasi etc shadow. Lalu sistem akan memberikan peringatan bahwa permission denied, artinya user yang normal atau yang aktif saat ini itu tidak bisa mengakses atau melihat isi dari sistem file, yaitu etc shadow. Lalu bagaimana kemudian agar regular user dapat melakukan modifikasi terhadap file sistem file tersebut, yaitu etc shadow. Yang perlu dilakukan sebenarnya kita harus melihat dulu bahwa kepemilikan dari file tersebut itu di bawah user apa. Kita dapat menggunakan base command seperti ls min l. Di sini dicontohkan ls min l kemudian /user bin passwd. Lihat di sana ada informasi yaitu usernya adalah root. Ya. Lalu ketika kita melihat ls min l tadi, ada yang berbeda dibandingkan dengan ketika kita membahas di materi sebelumnya mengenai kepemilikan atau permission. Di sini di karakter ke-1, 2, 3, di karakter ke-4 ada karakter yaitu S. Ya. Di sini menandakan kalau ada karakter S, maka user execute permission. Itu kalau S-nya kecil. Lalu tapi kemudian kalau kita melihat bahwa S-nya adalah uppercase atau S besar, ya, maka set UID-nya bisa di-set dan kemudian tidak bisa sembarang user untuk melakukan eksekusi terhadap file tersebut. Ya, jadi ada perbedaan bahwa kalau S kecil user masih bisa melakukan eksekusi terhadap file tersebut, ya, dengan artian bahwa ia kemudian harus di-set atau di-assign dulu. Tapi kalau sudah S besar, maka ataupun ketika dia di-assign pun dia tidak akan bisa. Ya. Kita dapat melakukan perubahan terhadap special permission, ya, dengan menggunakan base command chmod. Nah, di sini contohnya chmod u plus s. Ini adalah merubah permission dengan menggunakan alfabet, ya, dengan menggunakan huruf. Lalu kita juga bisa menggunakan numerical, ini menggunakan angka dengan contoh chmod 4775. Kalau sebelumnya chmod 775 itu kita menggunakan 3 karakter angka saja, tapi kalau yang menggunakan set special permission kita menggunakan 4 angka,
4 itu yang di depannya menandakan bahwa ia merupakan special permission. Kalau untuk merubahnya atau menghapusnya, kalau menggunakan alfabetik kita mengganti dengan min, ya. Kalau untuk kemudian yang angka, maka kita kembalikan dia menjadi 0775, ya, normalnya. Selain dari set UID, juga ada set GID. Nah, ini untuk terhadap grup. Hampir sama perilakunya dengan set UID, ya. Jadi kalau di sini ya berubahnya hanya di bagian karakter untuk group permission. Kalau di materi sebelumnya group permission itu berada di karakter 5 sampai dengan 7. Ya, seperti itu. Tapi perlakuannya sama. Sama ya. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya mengenai link. Nah, ini submateri berikutnya mengenai links. Links itu kalau di sistem operasi Windows itu ibaratnya sebagai sebuah shortcut. Ya. Kadang ketika kita berhadapan dengan sistem operasi Linux, ya, bahwa terdapat banyak sekali berkaitan dengan path, folder, file dan segala macamnya, itu terkadang file yang diletakkan terlalu banyak di dalam sub-folder. Lalu kemudian ketika ingin mengaksesnya terlalu banyak atau terlalu panjang namanya. Nah, lalu ada beberapa folder kemudian tidak bisa di-copy ke tempat yang lebih sedikit subfoldernya, ya. Maka kadang-kadang untuk memudahkannya kita menggunakan symbolic links atau hard links, ya. Kita lihat dulu yang mengenai creating hard links. Nah, ini hard links. Intinya adalah links. Links itu adalah shortcut versinya Linux lah. Ya. Setiap dari file yang berada di dalam partisi itu memiliki unique identification number yang disebut sebagai inode number. Untuk menampilkan inode number, di sini kita dapat menggunakan ls-i base command-nya, lalu lihat angka-angka yang ada di depan, maka itu merupakan bagian dari inode number. Oke. Nah, di sini kita dapat membuat creating hard links dengan menggunakan lihat dulu di sini. Kita lihat dulu view count number link-nya dengan menggunakan base command ls min li gitu ya. Maka nanti akan nampil di sana. Ada 278.772, kemudian permission-nya, lalu kemudian user, group, tanggal, ya. Lalu kemudian untuk membuat hard link-nya, kita menggunakan base command ln. Oke, ln spasi target, kemudian spasi nama link yang kita ingin buat apa. Ya. Nah, ini adalah contoh kita ingin membuat ln, ini targetnya file.original, lalu kemudian link name-nya menjadi file .hard1. Ya. Maka kemudian nanti kalau kita ls-li file, maka akan terlihat ada tanda di sana bahwa hard link-nya sudah terbentuk. Lalu kemudian yang paling sering dibuat selanjutnya adalah ketika kita membuat symbolic link, atau dikenal dengan nama soft link. Ini ibaratnya yang paling mendekati definisi shortcut pada Windows. Ya. Di sini kita lihat dulu ada base command ls-l etc grab.conf, lalu kemudian tampil di sana, gitu ya. Namun yang berbeda dengan informasi yang sebelumnya, dengan file-file sebelumnya, itu adalah ketika kita mengakses etc grab.conf, ternyata ada tanda panah yang merujuk kepada satu path lagi. Satu path lagi inilah yang kemudian dikenal dengan nama simbolik linknya, ya. Artinya grab.conf itu etc grab.conf itu merupakan simbolik link yang file aslinya itu ternyata berada di dalam boot di /grab/grab.conf, ya. Nah, untuk membuat simbolik link seperti ini atau soft link seperti ini, kita menggunakan
base command ln, tapi sekarang ada option yang diikuti yaitu -s. Ya, di sini ln -s targetnya etc passwd, kemudian nama soft linknya atau simbolik linknya my passwd. Lalu ketika kita ingin menampilkan informasi my passwd, maka sebenarnya my passwd itu merupakan poin untuk merujuk kepada etc passwd. Nah, ini kalau kita ingin membandingkan antara hard links dan soft link. Nah, ini tentu saja penggunaan soft link itu lebih mudah untuk dilihat, ya, karena saya bilang tadi bahwa pendekatannya atau dia paling similar atau paling mirip dengan penggunaan shortcut yang ada di Windows, ya. Lalu kalau kita lihat dari file location atau file hierarki yang ada di dalam Linux, nah ini hampir-hampir mendekati lah sama, ya. Selesai sampai situ yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi nanti di materi yang selanjutnya.